Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran online kali ini. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat, selalu senang, gembira, dan tetap jaga kebersihan dan selalu ingat 3M. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak agar kita bisa terhindar dari virus corona. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, sebagai insan Tuhan, mari kita awali seluruh kegiatan kita dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Hari ini Ibu senang karena 10 anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng hadir dalam kegiatan pembelajaran online ini. Pada hari ini kita akan memasuki tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 1 tentang penemu yang mengubah dunia, tepatnya pada pembelajaran 1. Hal-hal yang akan kita pelajari, yang pertama, anak-anak akan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Yang kedua, anak-anak akan mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya pada rangkaian listrik sederhana. Oke, baik. Kita memulai kegiatan kita yang pertama. Di WA grup masing-masing, Ibu sudah bagikan satu bentuk teks eksplanasi. Judulnya Listrik Pengubah Wajah Dunia. Ibu beri kesempatan kalian untuk membaca 5 menit saja ya. Setelah membaca teks tersebut, di WA grup juga Ibu sudah bagikan LKPD. Silahkan kalian mengisi LKPD tersebut sesuai dengan teks bacaan yang telah kalian baca tadi. Informasi-informasi apa saja yang kamu temukan dalam teks eksplanasi yang sudah kamu baca tadi dapat kamu tuliskan, kamu tuangkan dalam LKPD yang sudah tersedia tersebut. Baik, ini LKPD-nya. Jadi informasi apa saja yang dapat kamu temukan pada teks tersebut. Topik apa yang disampaikan oleh penulis pada paragraf 1. Lalu pada paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Lalu bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah kita masing-masing? Lalu pada paragraf ketiga, informasi apa yang bisa kamu sampaikan pada paragraf keempat dan juga pada paragraf kelima? Silakan mengisi informasi penting tersebut pada format yang sudah disediakan tersebut. Anak-anak, kamu sudah menyelesaikan pengisian LKPD yang pertama, menuliskan informasi-informasi penting dari teks eksplanasi yang telah kamu baca. Dari teks tersebut juga kamu dapat mengetahui bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah penduduk. Sampai di rumah penduduk sehingga kita bisa menikmati manfaat dari listrik sampai sekarang. Sekarang yang Ibu tanyakan, jika kalian melakukan kegiatan di luar rumah, misalnya camping atau berkemah pada malam hari, alat penerangan apa yang kalian butuhkan? Oke, ada banyak. Ibu hanya ambil salah satunya, yaitu senter. Mengapa senter bisa menyala?
apa yang dipunyai senter sehingga dia bisa menyala. Apakah di dalam senter itu ada pembangkit tenaga listrik? Untuk itu, mari amati media yang Ibu sajikan ini, yang sudah Ibu kirimkan ini. Ini merupakan gambar senter dan komponen-komponennya. Tugasmu langsung melihat pada LKPD kedua yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Kalian mengisi LKPD yang kedua. Kamu menuliskan nama komponen tersebut dan fungsinya. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengisi LKPD yang kedua. LKPD ini berisi tentang komponen-komponen senter beserta fungsinya masing-masing. Ibu yakin melalui kegiatan pengamatan komponen-komponen senter beserta fungsinya ini, anak-anak bisa mengetahui mengapa senter bisa menyala. Hal apa yang membuat senter bisa menyala? Ibu yakin kamu bisa mengetahuinya. Yang berikut, sebelum kita ke penutup, Ibu mau merangkum sedikit materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah, keilmuan, contohnya sains. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang berikut kita lihat tentang struktur teks eksplanasi. Seperti yang menjadi ciri teks eksplanasi di atas, teks ini mempunyai 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Baik, yang berikut, yang kedua, tentang rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif atau tegangan tinggi ke kutub negatif atau ke tegangan rendah. Berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, rangkaian terbuka, yaitu susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Yang kedua, rangkaian tertutup, susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus listrik mengalir. Baik, anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tidak ada yang bertanya, maka ada satu tugas yang Ibu sampaikan. Anak-anak menyiapkan 2 baterai senter dan 2 balon senter serta kabel secukupnya. Dari alat dan bahan ini, anak-anak merangkai atau membuat rangkaian listrik sederhana. Tugas ini dapat minta bekerja sama dengan orang tua. Rangkaian listrik yang dihasilkan nanti dipresentasikan pada pembelajaran berikutnya. Oke, hanya itu saja. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan